Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan membacakan materi kami mengenai kurikulum 1947 sampai kurikulum 1952. Untuk materi akan dibacakan oleh saudari Nisa. Saudari, silakan. Baiklah, adapun pengertian dari kurikulum 1947 yaitu kurikulum pertama pada masa kemerdekaan yang namanya Rencana Pelajaran 1947. Ketika itu penyebutannya lebih populer menggunakan Plan atau rencana pelajaran ketimbang istilah kurikulum dalam bahasa Inggris. Rencana Pelajaran 1947 bersifat politis, yang tidak mau lagi melihat dunia pendidikan masih menerapkan kurikulum Belanda, yang orientasi pendidikan dan pengajarannya ditujukan untuk kepentingan kolonialis Belanda. Susunan Rencana Pelajaran 1947 sangat sederhana, hanya memuat dua hal pokok, yaitu pertama, daftar mata pelajaran dan jam pengajarannya. Yang kedua, garis-garis besar pengajarannya. Selanjutnya yang akan dilanjutkan oleh saudari Indah. Di sini saya akan membacakan materi kurikulum 1952. Kehadiran kurikulum ini merupakan penyempurnaan kurikulum sebelumnya dengan merinci setiap mata pelajaran sehingga dinamakan Rencana Pelajaran Terurai 1952. Kurikulum ini sudah mengarah pada sistem pendidikan Indonesia, seperti setiap pelajaran dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Silabus mata pelajaran menunjukkan secara jelas bahwa seorang guru hanya mengajar satu mata pelajaran. Dalam kurikulum ini, rencana pelajaran yang akan diajarkan kepada siswa diwajibkan memperhatikan isi pelajaran dengan menghubungkannya pada konteks kehidupan sehari-hari. Adapun kelebihan dan kekurangan kurikulum 1947 dan 1952. Kelebihan kurikulum 1947 yaitu mencerminkan kesadaran sebagai bangsa, memiliki fungsi strategis dalam mempersatukan bangsa Indonesia melalui pendidikan, disusun dengan landasan filosofi masyarakat Indonesia sebagai satu sistem yang dapat menentukan arah hidup serta menggambarkan nilai-nilai apa yang paling dihargai dalam hidup berbangsa dan bernegara. Adapun kelemahannya yaitu pendidikan zaman penjajahan sehingga mengarahkan pada pola pengajaran penjajahan, memiliki orientasi ranah kognitif dan psikomotor namun lebih dominan ranah efektif. Belum diterapkan di sekolah sehingga belum memberikan dampak pada terlaksananya pendidikan dan terbentuknya bangsa Indonesia sehingga secara resmi dilaksanakan. Titik beratnya pada materi apa saja yang tepat diberikan. Yaitu adapun kelebihan dari kurikulum 1952 yaitu materi pelajaran sudah berorientasi pada kebutuhan hidup para siswa. Karena setiap guru mengajar satu mata pelajaran, maka memiliki keuntungan untuk lebih menguasai bidang pengajarannya. Telah mengarah pada sistem pendidikan nasional, praktis pendidikan atau pentingnya pemerataan pendidikan bagi seluruh bangsa Indonesia. Adapun kelemahannya yaitu karena kurikulum 1952 baru mengarah pada sistem pendidikan, materi pelajaran belum orientasi masa depan, kurang membangkitkan kreativitas dan inovasi guru karena setiap mata pelajaran sudah terinci dalam rencana pelajaran terurai. Baiklah, itulah materi yang saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, itulah tadi materi dari kelompok kami mengenai kurikulum 1947 sampai 1952. Teman-teman, gimana nih kalau kita bahas ulang aja? Soalnya ada beberapa materi yang kurang aku paham. Ayo. Oh, di mana? Di dekat pondok itu aja yuk. Oke. Jadi materi mana nih yang kalian belum pahami? Oh, ini Mbak, kami kurang paham mengenai kurikulum 1947. Jadi kurikulum 1947 itu apa? Dan kenapa bisa dinamakan dengan kurikulum 1947 itu? Jadi, coba saya ulang ya. Yep. Jadi kurikulum 1947 ini merupakan kurikulum di mana pada masa penjajahan dulu masih dijajah oleh bangsa Belanda. Kurikulum 1947 ini dibuat setelah 2 tahun kemerdekaan Indonesia, proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah,
kurikulum 19 ini saat itu Indonesia masih bergolak karena agresi militer Belanda dan sekutu serta masih terjadi pemberontakan. Awalnya kurikulum ini masih menggunakan istilah Belanda yaitu Leerplan. Nah, di mana dalam kurikulum itu pemerintah mencoba merancang sistem pembelajaran bagi para pelajar ataupun siswa-siswi dalam revolusi dengan menggunakan atau dengan menekankan pada pembentukan karakter manusia yang berdaulat, merdeka, serta sejajar dengan bangsa lain. Nah, adapun yang kenapa dinamakan dengan kurikulum 1947. Nah, pada saat itu kurikulum 1947 dikenal dengan sebutan rencana pelajaran atau rencana pelajaran dan yang baru dilaksanakan di sekolah-sekolah pada tahun tersebut. Dan pada kurikulum 1947 ini mereka masih menerapkan kurikulum Belanda yang pengajarannya itu ditujukan kepada kolonialis Belanda. Jadi kurikulum 1947 ini masih di masa penjajahan Belanda. Jadi kurikulum 1947 ini masih pada zaman Belanda? Iya. Jadi kalau masih pada zaman Belanda, terus pengajaran pendidikannya menggunakan bahasa apa ya Mbak? Apa menggunakan bahasa Indonesia? Ya bukanlah, karena pada zaman dulu bahasa Indonesia belum muncul. Jadi pada masa penjajahan masih menggunakan yang namanya bahasa Belanda. Baik. Nah, kalian sudah paham kan? Jadi kurikulum tahun 1947 ini lebih mengutamakan pendidikan yang seperti apa? Coba kalian jelaskan. Menurut kalian yang tahu. Jadi kalau menurut saya, yang saya ketahui ya Mbak, bahwa kurikulum 1947 ini ya lebih mengutamakan yang namanya pendidikan watak ya, daripada pendidikan pikiran. Jadi materi yang dikuasai dan ini lebih mengarah kepada kehidupan sehari-hari. Menurut saya yang saya ketahui begitu Mbak. Mary, lalu daftar pelajaran itu apa saja? Apakah sama dengan mata pelajaran kita yang sekarang? Jadi mata pelajaran yang ada yang dibahas di dalam kurikulum 1947 ini setahu saya mengenai pendidikan agama, kemudian seni, pendidikan budi pekerti, kemudian menjaga kesehatan jasmani. Itu yang saya ketahui itu Mbak. Terus bagaimana kurikulum 1947 ini mengalami perubahan ke kurikulum 1952 itu? Jadi kalau saya yang itu agak kurang paham ya Mbak. Coba Mbak Bisa boleh bantu jelasin? Oke. Jadi kurikulum 1952 ini merupakan di mana pemerintah menerapkan kurikulum baru. Di mana kurikulum 1952 ini merupakan suatu penyempurnaan dari kurikulum sebelumnya, yaitu kurikulum tahun 1947. Di mana dalam kurikulum 1952 ini topik pembahasannya ini merupakan di setiap mata pelajaran yang dihubungkan dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Nah, selain itu, adapun yang diatur dalam kurikulum 1952 ini, kurikulum 1952 ini juga mengatur satu orang guru hanya mengajar satu mata pelajaran saja. Begitu. Gimana? Jadi dalam kurikulum 1952 ini guru hanya berpatok kepada satu pelajaran saja. Iya, hanya satu mata pelajaran saja. Jadi di dalam kurikulum 1952 ini mata pelajarannya apa saja yang dipelajari? Kemungkinan berdasarkan apa yang aku ketahui, pada kurikulum 1952 yaitu lebih menguntungkan pada konteks kehidupan sehari-hari seperti apa itu IPS, IPA. Nah, kalau zaman sekarang kan satu guru bisa menguasai 2 mata pelajaran yang dia ajarkan. Nah, jadi kalian udah paham kan dari materi kurikulum 1947 ini sampai kurikulum 1952 ini. Coba kalian simpulkan dari materi atau pembahasan kita ini yang kalian tahu. Kalau saya jadi tentang mengutamakan kurikulum 1947 ini mengutamakan tentang pendidikan watak. Kemudian daripada pendidikan
nih lebih terfokus ke kehidupan sehari-hari tentang suatu seni, kemudian jasmani. Selanjutnya pelajaran apa yang ada di kurikulum 1947 itu seperti tentang pendidikan agama, kemudian pendidikan budi pekerti, membahas tentang kesehatan dan kebersihan, seni dan banyak lagi yang saya ketahui yaitu. Kemungkinan kalau yang saya pahami berdasarkan kurikulum 1952 itu, kurikulum 1952 itu lebih menghubungkan pada konteks kehidupan sehari-hari, dan guru pun cuma bisa menguasai satu mata pelajaran satu guru. Mata pelajarannya seperti apa itu IPS, IPA. Kalau zaman sekarang kan bahkan satu guru saja bisa menguasai 1 sampai 3 mata pelajaran. Nah, berarti kalian udah paham nih tentang materi yang kita bahas pada sore hari ini tentang kurikulum 1947 sampai kurikulum 1952. Berhubung hari udah sore juga, mari kita pulang yuk, siap-siap. Yuk.